Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana. Saya mahasiswa dari Akademi Keperawatan Bethesda Serukam. Pada pagi hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya, Bapak Ibu izinkan saya memimpin doa secara agama Katolik. Amin. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi pendidikan kesehatan pada pagi hari ini. Definisi ASI eksklusif adalah ASI itu bahasa sehari-harinya air susu ibu. Definisinya, ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi yang baru lahir. ASI air susu ibu dapat memenuhi kebutuhan bayi akan energi dan gizi selama bayi itu berusia 4 bulan sampai dengan 6 bulan. ASI dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Selain sebagai sumber energi dan zat gizi, pemberian air susu ibu juga merupakan media untuk menjalin hubungan psikologis antara ibu dan bayinya. Hubungan ini akan menghantarkan kasih sayang dan perlindungan ibu kepada bayinya, serta memikat kemesraan bayi terhadap ibunya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan erat. Namun sering ibu-ibu di luar sana tidak berhasil untuk menyusui bayinya atau menghentikan menyusui sebelum berusia 6 bulan. Pengertian air susu eksklusif adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresikan oleh kelenjar mamae ibu tersebut yang berguna sebagai makanan bagi bayi. Air susu ibu adalah pemberian ASI tanpa makan dan minum tambahan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Bahkan air putih tidak diberikan dalam tahap ASI eksklusif. Sebelum bayi berusia lebih dari 6 bulan tidak diizinkan untuk memberikan air putih. ASI dalam jumlah cukup merupakan makanan terbaik pada bayi dan dapat memenuhi kebutuhan bayi selama usia 6 bulan pertama. Air susu ibu merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal ya. Kemudian manfaat dari pemberian air susu ibu. Pemberian air susu ibu merupakan metode pemberian makanan bayi yang terbaik, terutama pada bayi umur kurang dari 6 bulan. Selain itu juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi pada bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. Pada umur 6 sampai 12 bulan, air susu ibu merupakan makanan bayi karena mengandung lebih 60% kebutuhan bayi. Guna memenuhi semua kebutuhan bayi, perlu ditambah dengan MPASI, makanan pendamping ASI. Kemudian manfaat selanjutnya mengurangi risiko bayi terkena diare dan muntah-muntah. Komposisi air susu ibu komposisi berkurangnya bayi dirawat di rumah sakit. Kemudian selanjutnya itu mengurangi kemungkinan terkena infeksi, mengurangi kemungkinan bayi mengalami masalah kegemukan juga di saat dewasanya, sehingga mencegah penyakit diabetes dan penyakit terkena kegemukan atau obesitas. ASI
disesuaikan secara unik bagi bayi manusia. Seperti susu sapi adalah yang terbaik untuk sapi, sehingga komposisi ASI berbeda dengan komposisi susu formula. Komposisi zat gizi yang terkandung dalam ASI. Apa sih komposisi dan zat yang terkandung di dalam ASI atau air susu ibu? Komposisi zat-zat yang terkandung dalam ASI adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Air susu ibu mengandung 200 zat gizi dan memberikan kekebalan buat bayi hingga 20 kali lipat. Zat-zat itu antara putih telur, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, hormon pertumbuhan bagi enzim dan kekebalan tubuh. Yang terakhir itu tanda bayi cukup ASI. Banyak ibu yang kurang memperhatikan apakah bayinya sudah cukup mendapat ASI, atau bahkan bayinya juga bingung dengan berapa banyak atau berapa sering pemberian ASI yang baik. Berbagai tanda bahwa dapat dijadikan pedoman untuk mengevaluasi kecukupan pemberian ASI. Yang pertama, bayi menunjukkan keinginan dan gairah yang kuat untuk bangun secara teratur untuk menyusui. Yang kedua, irama hisap yang ritmis dan teratur bagian depan telinga akan terlihat sedikit bergerak, dan ibu bisa mendengar bayinya menghisap dan menelan air susu yang diberikan. Yang ketiga, berikan air susu ibu setidaknya 1-3 jam selama 2 bulan pertama usia bayi. Disarankan juga sih untuk membangunkan bayi setiap 2-3 jam untuk memberikan ASI selama beberapa minggu awal pertama. Setelah lebih dari 2 bulan bayi akan mampu menghabiskan ASI lebih cepat. Maka pemberian ASI dilakukan jarang sehingga 3-5 jam, dan durasi menyusui menjadi lebih singkat. Yang keempat, bayi ngompol hingga 6-8 kali, menandakan masukan cairan yang cukup. Yang kelima, bayi tumbuh dengan kecepatan pertumbuhan yang normal, mengalami peningkatan berat badan dan tinggi badan. Yang terakhir, bayi memiliki tonus kulit yang sehat, tonus otot yang baik. Baiklah, hanya ini materi ASI eksklusif. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Pelaksanaan cara menyusui itu kita akan lanjut lagi ke pelaksanaan cara menyusui bayi. Pelaksanaan cara menyusui bayi yang pertama, ibu menyusui tanpa jadwal siang dan malam sekitar 8-12 kali dalam 24 jam setiap kali bayi menginginkan menyusui. Yang kedua itu, bila bayi melepaskan isapannya dari satu payudara, berikan payudara lainnya. Selanjutnya, jangan memaksa bayi untuk menyusui bila bayi belum mau untuk menyusui, dan tidak melepaskan isapan bayi selama bayi belum selesai untuk menyusui, dan tidak memberikan minuman lain selain ASI atau menggunakan DOT ataupun ompeng. Untuk bayi 4-6 bulan usia pertama, setelah bayi berumur 6 bulan, pemberian ASI tidak dibolehkan untuk
berhenti pemberian ASI eksklusif. Yang kelima, posisikan dan perletakan menyusui yang benar. Susuilah bayi apabila sudah siap menyusu. Tanda bayi yang telah menyusu antara lain mulutnya membuka lebar, gerakan mencari puting, lihat sekeliling dan bergerak. Tunjukkan kepada ibu cara memegang bayi sewaktu menyusui. Topang seluruh tubuh bayi, jangan hanya kepala dan leher. Kepala dan tubuh bayi lurus sehingga bayi menghadap payudara ibu dan hidung bayi dekat puting susu ibu. Menyentuh puting pada bibir bayi, tunggu sampai mulut bayi terbuka lebar. Mulut bayi digerakkan ke arah puting ibu sehingga bibir bawah bayi terletak jauh di belakang puting pada areola. Perletakan bayi pada menghisap tanda perlekatan yang benar. Itu dagu bayi menyentuh payudara, mulut bayi terbuka lebar dengan bibir bawah bayi melipat keluar. Daerah areola di atas mulut bayi tampak lebih daripada di bawah mulut bayi. Bayinya menghisap dengan pelan dan kadang-kadang berhenti. Dan yang terakhir, bila bayi itu dapat minum dengan baik, anjurkan melanjutkan menyusui secara eksklusif. Jika tidak ada pertanyaan, hanya ini materi ASI eksklusif dari saya. Sekian dan terima kasih.